Ade Bayu Prawijaya, saya dari 12 IPA 2. Saya akan mempresentasikan tentang novel sejarah. Apa sih itu novel sejarah? Novel sejarah adalah novel atau cerita yang didasarkan pada fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah. Misalnya, keluarga, kegemaran, dan emosi. Novel sejarah itu dikategorikan sebagai novel ulang. Nah, novel ulang dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, novel pribadi adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Kedua, ada rekam faktual, adalah novel yang memuat kejadian secara faktual, misalnya eksperimen, laporan polisi, dan lain-lain. Ketiga, ada rekam imajinatif, adalah novel yang memuat kisah nyata yang disajikan dengan khayalan dan diceritakan secara lebih rinci. Selanjutnya kita bahas tentang struktur novel sejarah. Pertama, ada orientasi. Orientasi di bagian ini disajikan pengenalan awal para tokoh, hubungan antar tokoh, dan menata adegan. Kedua, ada pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan bagian awal timbulnya masalah. Ketiga, ada rising action. Di sini terjadi peningkatan masalah. Keempat, ada komplikasi. Di bagian ini juga disebut dengan klimaks. Di bagian ini juga ditentukannya nasib para tokoh. 5, ada resolusi atau evaluasi. Di bagian ini dijelaskan akhir nasib para tokoh setelah melalui berbagai masalah. Dan keenam, ada koda. Di bagian ini berupa kesimpulan atau komentar dari cerita yang diceritakan. Selanjutnya kita akan bahas kaidah kebahasaan pada novel sejarah. Pertama, menggunakan bahasa kalimat bermakna lampau. Kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu. Ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan suatu tindakan atau kata kerja temporal. Keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Kelima, menggunakan kata kerja mental. Selanjutnya, apa aja sih nilai-nilai yang terkandung dalam novel sejarah? Pertama, ada nilai sosial, hubungan antar manusia dan lingkungan tertentu. Kedua, ada nilai moral, perilaku, dan pembentukan akhlak. Ketiga, ada nilai budaya, kebiasaan adat, dan pola pikir masyarakat. Keempat, ada nilai agama, berhubungan dengan norma-norma agama. Kelima, ada nilai psikologi, kondisi kejiwaan atau batin tokoh-tokohnya. Keenam, ada nilai pendidikan. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.